Suami harus sadar dulu kalau dia itu imam. Imam itu mimpin. Harus sadar dulu. Kalau tidak sadar jangan nikah, jangan jadi imam. Nah, menyadari dirinya seorang imam, mimpin. Ngayomi dong. Segala permasalahan dia harus menyelesaikan. Kalau dia tidak bisa, harus minta bantuan yang lainnya. Yang jelas dia harus merasa itu. Permasalahan itu macam-macam. Ekonomi dia cari nafkah dan seterusnya. Termasuk mohon maaf permasalahannya adalah istrinya kurang adab. Kan begitu? Melanggar syariat. Dia manusia murni. Istri bukan malaikat kan? Anggap saja seorang suami menemukan istrinya melakukan kesalahan. Mungkin tidak sholat, tapi tiba mabuk dan sebagainya. Atau na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kepleset zina dan sebagainya. Kalau bicara masalah boleh mencerai itu sebenarnya gampang kriterianya. Tapi fungsi imam itu harus dihadirkan dulu dong. Didik dulu dong. Kan begitu. Istri melakukan hinaan, zina dan sebagainya. Maka kalau suami tidak kuat dicerai saja. Kenapa? Karena akan merusak nasabnya di kedepan hari. Karena sudah tidak percaya dalam hal ini. Tapi kalau dia seorang mungkin saya kepleset dan sebagainya, seorang suami lalu mencoba untuk membesarkan hati agar bangkit, kemudian dia merawatnya, sah, boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan dia harus bisa betul merawat, bukan suatu ketika marah lalu membongkar aibnya, bukan. Tapi sebuah kemuliaan, namanya seorang imam harus merasa, harus itu resikonya. Dan sanjungan dari Allah nanti yang didapat. Istri melakukan banyak kesalahan, iya, dididik. Tapi kalau sudah dididik sekali, 2 kali, 3 kali, maka ya daripada ke bawah juga dia masuk dalam wilayah ketidakbaikan, maka sah mencerai. Maksudnya apa yang kamu hadirkan? Jangan, biarpun boleh mencerai, tapi jangan gampang-gampang. Misalnya sudah batas, istri nggak mau diingatkan urusan dia masih mabuk. Tak taunya apa, masya Allah, yang sering naudzubillah pinjam online riba, itu yang banyak suami yang ngadu tuh. Nggak tahu sampai, nggak tahu bisa dihitung tuh. Istrinya sering minjem online riba. Innalillah. Ya sebetulnya kalau diingatkan sekali 2 kali ya bisa dibuang. Kenapa? Dia memasukkan ke perut anaknya barang haram. Secara fikih ya sah-sah saja. Kenapa? Diingatkan nggak mau, diingatkan nggak mau. Ya kan? Jangan sebentar suami sudah memenuhi. Kalaupun suami belum bisa memenuhi, tentunya diajari agar dia tidak mengambil dengan cara yang haram. Ada kan pinjam online ya, yang sampai nyungsep itu banyak. Dan kita harus menyelesaikan berapa banyak orang kayak begitu. Istri kalau sudah nggak bisa kan bahaya. Tapi kalau istri salah, bukan berarti langsung serta-merta kita buang. Dia manusia dong. Kita bimbing, kita ini adalah pangkat tinggi. Kalau bukan suaminya dulu yang mendidik, siapa dong yang mendidik ini? Makanya bagi suami itu jangan gampang-gampang cerai dan sebagainya itu. Nah, itu ya, paham. Jadi ada batasannya. Masalah boleh ada batasannya. Tapi masalah tarbiyah, pendidikan dan jihad beda. Batasannya kalau seorang wanita sudah melakukan kefasikan dan dia sudah tidak bisa ditahan, misalnya yaitu judi, minuman keras, tidak mau sholat, naudzubillah zina, maka karena itu dosa besar diingatkan kalau masih tidak bisa, maka seorang suami sudah tidak dosa lagi meninggalkannya. Karena apa? Ini pelanggaran dosa gede, dosa besar. Kalau dosa kecil ya kita semuanya dosa-dosa ya. Kalau dosa besar itu adalah sudah cukup sah bagi seorang suami untuk. Tapi ingat, bukan langsung kita ke tahapan cerai. Didik dulu dong. Dididik masih ya, semakin sabar semakin. Sebab apa? Ada sebagian orang menemukan istrinya itu jahat banget. Cuman jahatnya tidak berzina. Kalau zina itu memang bukan kehinaan yang sesungguhnya sih. Jahatnya itu nggak ngerti pokoknya sama suami kasar, mukul, waduh pokoknya segala macam. Rupanya sang laki-laki itu bertahan. Kenapa? Biar aku saja yang didolimi. Aku khawatir kalau dia aku cerai lalu menikah dengan orang lain, lalu suaminya didolimi lalu nggak kuat.
Wah, hebat banget laki-laki ini. Jadi biar dia saja deh yang ini. Ada semacam itu. Dan orang itu diangkat jadi wali. Tapi kalau jadi wali jangan gitu dah, jangan pakai istri jahat deh, nggak enak. Jadi wali itu istrinya solehah, enak, yang enak-enak itu. Cuman ada begitu itu. Jadi seperti itu ya, jangan gampang langkah-langkah. Nah, kemudian mungkin Anda mau bertanya lagi dia, nggak usah dilanjutkan. Jika masalah sangat pribadi, itu datang kepada ustadz nanti, batasan-batasannya. Khawatir nanti, oh istri saya begini, itu juga menjelekkan istri di depan orang. Istri saya begini, enggak. Saya kasih rambu-rambu, ada dosa gede, tidak mau sholat, minuman keras, nggak puasa Ramadan, nggak ada sebab. Ngambil riba, nggak bisa diatur. Ngambil riba tetap saja. Naudzubillah zina, itu adalah sebab-sebab yang menjadikan seorang suami setelah mengingatkan tentunya, kalau ternyata tidak bisa, tidak usah meneruskan itu semua. Karena apa? Membahayakan kepada nasabnya kalau itu zina. Dimakan anaknya keharaman. Repot, menghantarkan ke neraka. Begitu juga sebaliknya, seorang istri boleh minta cerai dengan catatan-catatannya yang serupa seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Nggak ada yang seperti itu. Indah semuanya ya. Yang ada wanita-wanita solehah. Biarpun saat ini belum solehah. Yang suka pinjam online itu bikin nyiksa suaminya. Tolong sadar, tobat, takutlah kepada Allah. Yang masih suka tolak pinggang. Ngomong kasar ke suami. Yang jago kredit sampai suaminya tersiksa. Tidak sholat. Ayo malam ini selamat tinggal dengan dosa-dosa itu. Demi kebahagiaan nanti di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.